Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah seorang dukun. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Badrun. Aku bekerja sebagai pemandi jenazah di salah satu rumah sakit di tempat tinggalku. Hari ini sudah seminggu aku bekerja sebagai pemandi jenazah di rumah sakit ini. Capek juga sih, setiap harinya berangkat pukul 6 pagi dan pulang sudah larut malam. Tetapi hasilnya sepadan, jadi tidak masalah buatku. Nih buat kamu Drun, 1 juta. Ingat besok beli sepeda. Bosan aku boncengin kamu terus, kata Sahroji tempo hari saat menyerahkan segepok uang biruan kepadaku. Uang apa ini Ji? Kan aku sudah mengambil gajiku, tanyaku. Sedari kecil aku sudah dibiasakan untuk tidak mengambil uang bukan hakku. Udah ambil saja, halal kok. Kamu kan tahu kalau aku tuh gak pernah mencuri, kata Sahroji. Oh iya, Sahroji ini partner kerjaku. Tumben, sudah siang ini belum nampak satu jenazah pun yang siap digarap. Padahal tadi kulihat ada beberapa pasien yang meninggal. Pelit sekali keluarga pasien ini, keluh Sahroji dalam hati. Baru mengeluh beberapa detik, Adilah perawat berbaju biru muda muncul. Mas Sahroji, Mas Badrun. Iya mbak, kenapa? Kami semerempak berteriak. Alhamdulillah ada juga pekerjaan untuk kami. Setelah berjam-jam hanya menghabiskan kopi dan rokok saja. Kulihat sepintas jenazah itu cukup besar. Lebih besar sedikit dari orang kebanyakan. Kusingkap sedikit kain putih itu. Nampak tak asing wajahnya. Berewok panjangnya kuingat. Tapi siapa ya? Badannya tinggi besar, rambutnya panjang, kumis dan rewoknya lebat menutupi wajahnya yang tampak garang. Tapi kenapa kulitnya tampak hitam gosong begitu ya? Apakah habis kebakar? Sahroji memahami keherananku. Ada apa Drone? Bukannya cepat-cepat dimandikan kok malah bengong begitu? Sontak aku tersadar. Ji, kamu kenal orang ini nggak? Tanyaku penasaran. Oh iya, aku kenal. Ini kan Pak Warso, dukun terkenal dari desa sebelah. Kamu masa gak kenal sih? Oh iya, aku ingat. Tempo hari pernah berpapasan di jalan sewaktu pulang dari rumah Muji. Waktu itu beliau sempat mengatakan beberapa hal padaku. Tapi entah apa, aku lupa soalnya. Tapi kok kayaknya muka gak gosong gitu ya pas tempo hari aku ketemu beliau. Kenapa sekarang begini? Kutunjukkan keanehan itu pada Sahroji. Kemudian sambil tertawa dia berkata, ya seperti yang aku bilang sama kamu tempo hari. Kondisi jenazah itu kadang suka aneh-aneh. Ada yang pas hidup hitam, matinya putih bersih. Ada yang pas hidupnya putih, matinya mana hitam. Hidup itu tergantung pilihan. Sekarang tinggal tergantung kamunya. Nanti pas mati kamu mau hitam atau putih. Kuteliti lagi jasad Pak Warso. Hitamnya terlihat aneh. Nampak bercak-bercak layaknya kena gigitan nyamuk. Tapi berwarna hitam legam. Dan jumlahnya semakin lama tampak semakin banyak. Sementara di area sekitar matanya nampak lebih banyak lagi hitamnya. Tanpa sungkan Sahroji segera melucuti pakaian yang melekat di badan Pak Warso. Dikumpulkannya di lantai baju-baju itu. Proses pemandian jenazah pun dimulai. Proses pemandian jenazah kali ini agak merepotkan. Tak seperti biasanya. Sepanjang kami memandikan, selalu saja ada yang terasa kurang. Apalagi saat membersihkan kotoran di perutnya. Berkali-kali dibersihkan, namun tetap saja keluar kotoran itu tak berhenti-henti. Sampai kami kelelahan dibuatnya. Ini kenapa ya Ji? Kok tidak selesai-selesai, tanyaku kebingungan. Biasanya nggak sampai 1 jam sudah selesai. Tapi kali ini, sudah lebih dari 1 jam. Tapi masih saja keluar kotorannya. Sahroji hanya menggeleng kepala.
Baru kali ini katanya menghadapi jenazah seperti ini. Bagaimana kalau langsung kita kafani saja? Toh nggak ada yang tahu ini, kata Sahroji menawarkan. Tapi kasihan beliaunya, nanti masa dimakamkan dalam keadaan bau begini. Memang jenazah Pak Warso adalah yang terbau sepanjang kami mandikan. Padahal sebelumnya ada yang kondisinya lebih buruk, tapi tak sekuat ini baunya. Tapi mau sampai kapan? Ini sudah di luar ekspektasi loh. Hitungannya rugi kita, nggak cocok. Memang kuakui, kali ini luar biasa jenazah dikerjakan berdua. Otomatis ongkosnya dibagi dua. Sudah begitu makan waktu pula. Dikerjakannya lama sekali. Ya tetapi hitung-hitung beramal sajalah, ucapku. Memang kawanku Sahroji ini agak sedikit nakal. Akhirnya dengan sangat terpaksa, kami ambil kapas yang banyak dan disemprotkan parfum yang beberapa kali lebih banyak dibanding jenazah biasanya untuk menutupi aroma badan Pak Warso yang luar biasa busuknya ini. Tak lupa kami tambal juga lubang duburnya agar tidak kembali mengeluarkan kotoran. Tapi lagi dan lagi muncul masalah baru. Dari lubang kemaluannya keluar cairan yang tak kalah busuk, seperti cairan nanah, kuning kental dan bau. Sahroji saja yang biasanya terlalu kebal untuk muntah, mundur sedikit sambil mendekap mulutnya. Sementara kurasakan perutku sudah mulai berontak. Ingin rasanya keluar, tapi tetap kutahan. Dan tiba-tiba, terlihat Sahroji mundur menjauh dan memuntahkan isi perutnya di luar. Entah sudah beberapa kali Sahroji muntah. Wajahnya nampak pucat, badannya terasa lemas. Aku pun kasihan juga melihatnya. Ya sudah Ji, kamu keluar dulu sana. Biar sementara ini aku saja yang nanganin, kataku kemudian. Sahroji keluar dari ruang pemandian dengan lemah. Tangannya berpegangan di pintu agar tak sampai dia jatuh. Aku segera berpaling pada jenazah Pak Warso tersebut, dukun sakti dari desa sebelah. Maafkan teman saya ya Pak. Aku berbisik di samping telinga Pak Warso. Sungguh aku tak tahu apakah ini akan berguna ataupun tidak. Tapi saat itu, hanya itu sajalah yang terlintas di benakku. Sambil terus beristighfar dan membaca doa, terus saja aku coba untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nampak terus saja bercucuran keluar. Kalau mau ditanya apakah aku jijik atau tidak, tentu saja aku jawab iya. Tapi saat ini, yang ada hanyalah rasa kasihan dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga beliau seorang manusia. Seburuk apapun perlakuannya terhadap orang lain ataupun terhadap Tuhannya, tugas kita sesama muslim adalah mengurusnya. Kita hanya bertugas untuk mensucikannya saat beliau kembali menghadap Tuhannya. Selang 1 jam kemudian, nampak perlahan-lahan kotoran berhenti dari lubang-lubangnya. Aku pun segera membersihkannya dengan kapas yang tersedia. Tak lupa tetap kubacakan doa dan istighfar. Selesai membersihkan badannya dan memberikan wewangian, tinggal 1 langkah lagi, yaitu mengkafaninya. Tapi alangkah terkejutnya saat ku coba mengangkat jasad itu. Terasa begitu ringan dan kecil, serta mengeras layaknya kayu kering. Tak lagi nampak sosok pria tambun besar tinggi yang semasa hidupnya selalu disegani semua orang. Kini yang nampak hanya sosok lemah, ringkih, keriput, dan lapuk. Tak ubahnya pohon yang layu dimakan ulat. Astagfirullah, ada apa sebenarnya ini? Tak mau berlama-lama, akhirnya langsung kafeni saja sebagaimana mestinya. Gimana Drun, sudah beres? Tanya Sahroji kembalinya dari luar. Mukanya sudah nggak merah, tak lagi nampak pucat, badannya pun sudah nampak lebih bertenaga. Aku mengiyakan pertanyaan dengan anggukan. Maaf ya Drun, tadi aku benar-benar nggak kuat. Entah dosa apa yang beliau lakukan semasa hidupnya sampai begini rupa di kematiannya. Sahroji pun bercerita, Pak Warso adalah dukun terhebat di desanya. Segala jenis dukun dan orang pintar di kampung itu harus tunduk pada beliau. Kegemarannya bertapa dan berkelana menjadikan kesaktiannya tak lagi diragukan. Segala macam kesaktian dia punya, dari ilmu gendam, ilmu pelet, ilmu pengasihan, ilmu pesugihan, dan berbagai macam ilmu lainnya. Semua orang akan meminta bantuannya jika mendapat masalah dari gaib, apalagi yang menyangkut hal-hal di luar akal. Tapi begitulah, kadang sedikit kebaikan dan kelebihan membuat orang lupa daratan. Pak Warso pada akhirnya menjadi sosok yang arogan, ringan tangan, dan segala kemauannya harus dituruti warga kampung. Entah sudah berapa banyak para gadis yang menjadi korbannya. Seringkali jika yang datang adalah pasien wanita, maka Pak Warso akan meminta upah lebih. Jika tidak dituruti, maka bisa dipastikan hal buruk akan menimpa pasien wanita itu. Bahkan,
Kabar tetangga Saroji pun sempat menjadi korbannya, karena menolak memberi upah lebih. Tak lama setelah mendatangi Pak Warso, sekujur tubuhnya nampak melepuh dan berair, layaknya orang kena cacar. Dan tak lama kemudian, setelah mendatangi Pak Warso kembali, tubuhnya menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Astagfirullah, ya sudah Ji, nggak usah diperbincangkan lagi. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan beliau, kataku kemudian. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.